Jadi saya menagih Ustadz Yusuf Mansur. Saya panggil Ustadz bukan Ustadz Yusuf Mansur. Karena dia bukan sosok Ustadz sebenarnya. Gitu ya. Baru kita datang ke rumah beliau, menggedor-gedor. Gedor-gedor. Iya, datangin ke rumahnya. Kalau gedor-gedor gitu kan tetangga dengar dong, Bang. Ya kita mau nggak mau, namanya itu tugas kita, kerjaan kita pasti ada begitunya. Dia itu tidak ada rasa belas kasih. Bohong kalau dia ada rasa belas kasih. Gitu ya. Jadi itu orangnya itu dia yang penting dia menang. Iya. Kita tetap usaha kita nagih. Iya. Oh, dia ngoceh, dia marah kepada yang memberi surat kuasa kita. Harganya berapa sih? Saya mau beli, dia nanti sebentar lagi. Dia janji-janjin sorga. Dia kata dia mau dapat uang lah, miliaran lah, ratusan miliar lah, gini-gini. Iya. Sebentar lagi, pokoknya dia buat bagaimana orang tuh nggak bisa nagih sama dia. Gitu ya. Terobsesi dengan omongannya dia. Iya. Hati-hati, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Salid Al-Walid. Toibah TV baru saja merilis sebuah video wawancara Pak Darso Arif dengan Bang Firdaus atau biasa dipanggil Bang Daus. Wawancaranya menarik, teman-teman. Jadi dari cerita Bang Daus ini atau Firdaus ini, ternyata Yusuf Mansur pernah ditagih senilai miliaran rupiah, teman-teman. Di sini ditulis 20 miliar. Yusuf Mansur pernah ditagih 20 miliar totalnya ya, sekitar 20 miliar kurang lebih, dan itu berhasil, teman-teman. Yusuf Mansur akhirnya mengembalikan uang itu gitu. Nanti kita dengar cerita dari Firdaus bagaimana dia menagih Yusuf Mansur di tahun 2010 hingga akhirnya berhasil membuat Yusuf Mansur mengembalikan uang dari investor. Di sini dalam hal ini investor batubara, di mana dia menginvestasikan uangnya itu di tahun 2009, dan kemudian dia meminta untuk uangnya dikembalikan karena mungkin dia tidak mendapatkan seperti apa yang dijanjikan, apa segala macam gitu. Akhirnya di tahun 2010, di rentang tahun 2010 hingga 2011, diutuslah Firdaus ini, pihak ketiga, dan pihak ketiga lainnya ada juga yang disebutkan inisialnya, menagih ke Yusuf Mansur, dan itu berhasil, teman-teman. Berhasil di mana Yusuf Mansur akhirnya mengembalikan uang itu sejumlah miliaran rupiah, teman-teman. Kurang lebih 20 miliar totalnya, teman-teman. Ini ada beberapa orang yang menagih dengan jumlah itu. Nanti kita simak bersama videonya, teman-teman. Dalam video ini Bang Daus ini saking geramnya itu sampai mengatakan kata-kata yang ibaratnya ya karena emosi ya, teman-teman. Oke, kita langsung simak saja biar teman-teman lihat sendiri bagaimana Firdaus ini diwawancarai oleh Pak Darso Arif Bakuama, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta asli ya, Bang ya? Saya lahir Jakarta, tapi ada keturunan. Oh, Indonesia Timur. Indonesia Timur. Sama dong kita nih. Iya, Bang. Saya dapat informasi Abang Daus ini punya pengalaman menagih Yusuf Mansur. Itu dapat kuasa dari siapa, Bang, untuk menagih? Jadi saya menagih Ustadz Yusuf Mansur. Saya panggil Ustadz bukan Ustadz Yusuf Mansur. Karena dia bukan sosok Ustadz sebenarnya. Gitu ya. Jadi saya menagih Ustadz ini itu dari Bu A. Dari Bu A. Di Jakarta juga? Di Jakarta juga. Atau Bang Z. Tahun berapa tuh puasa itu? Itu kalau nggak salah 2010. 2010. Jadi 2012 lah, kalau 2010 2011. Dikasih kuasa untuk menagih apa? Jadi begini, saya berkolaborasi dengan sahabat saya, teman saya Pak A. Pak A ini saya juga dipakai sama beliau untuk Ustadz ini. Beliau di mana tinggalnya, rumahnya, apa semuanya. Pak A itu apa? Profesi pengacara atau apa? Pengacara beliau. Oh, pengacara. Jadi Pak ini beliau menceritakan kita ada kerjaan nagih sebanyak segini. Oh, berarti yang dapat kuasa itu Pak A. Tadinya Pak A. Pas Pak A, dia akhirnya sesudah Pak A selesai, dilimpahkan sama Bu A, diberikan ke saya untuk menagih. Tahun 2010 ya? 2010
2010-2011. Itu masalah hutang-hutang, investasi atau apa? Ini yang saya baca resumenya. Iya. Jadi Ustadz yang saya bilang ini, dia itu meminjam uang, memakai uang dengan iming-iming keuntungan. Oh. Tapi kerjanya nggak nyata. Jadi berjalan bulan, tahun, akhirnya Maksudnya dia minjam uang untuk usaha gitu. untuk usaha. Yang saya tahu itu masalah bisnis batu bara. Oh, batu bara. Itu ya dia buat angin surga lah. Dia dari dulu tuh orang. Sebentar di tahun 2010. Iya. Berarti nah, dia pinjam uang itu tahun berapa? Waktu itu saya ingat kalau nggak salah 2010-an juga, 2009-2010-an. Berarti kasus itu bersamaan dengan timbulnya investasi batu bara di lebih kurang begitu. Gitu. Nah, nilai berarti anggap saja orang itu berinvestasi dengan Yusuf Mansur ya. Iya. Itu nilainya berapa tuh? Nah, itu 20 miliaran. 20 miliar. Iya. Masya Allah. Nah, terus Bang Daus ini dapat kuasa dari ibu itu tadi untuk menagih kembali uang yang 20 miliar itu. Iya. Setelah menerima kuasa, Bukan, saya sesudah ketagih lebih kurang belasan miliar, ya kan? sama bapak pengacara itu. Bapak pengacara itu, Ya. sebetulnya kita sudah tahu judulnya. Apa judulnya? Jadi judulnya itu kan Bapak A ini kan pertama nagih. Nagih sudah selesai, saya kan sudah tahu judulnya, kan sudah mata-matai beliau. Karena saya bermitra dengan Bapak A ini, ya kan? Jadi saya sudah tahu judulnya, sudah tahu rumahnya, tahu pesantrennya, di mana nongkrongnya, semua kita ikutin. Dia di mana dia ceramah, masuk TV swasta apa, kita sudah ngikutin dia. Sebentar, berarti Bang Daus hanya melanjutkan tagihannya yang Benar. dilakukan oleh Pak A. Pak A. Nah, Bang Daus bermitra dengan Pak A. Yang bermitra dengan. Terus setelah Pak A menagih dapat belasan juta, belasan miliar, bukan belasan juta. Belasan miliar, berarti kan tinggal beberapa miliar lagi diterusin oleh Bang Daus. Bang Daus tahu di mana nongkrongnya, di mana rumahnya, di mana ceramahnya. Gimana caranya? Ngikutin dia atau gimana? Iya kan beliau kan naik kendaraan yang sama. Jadi saya ikutin dari di mana. Kita ada tim. Jadi beberapa teman 2-3 orang kita ikutin kendaraannya beliau di mana. Mampirnya kemana, ke ustadz siapa, ke penceramah mana beliau sering ceramah. Waktu itu nama beliau kan masih wangi sekali. Wah, ibarat kata tahun 2010 ya. Wah, waktu itu saya pernah nagih dia di rumah makan. Saya nagih dia di rumah makan. Padahal kita lagi tagih dia. Sebentar sebelum sampai ke situ. Sebentarnya. Bang Daus setelah terima kuasa langsung ngikutin dia. Sudah tahu tempatnya beliau, backgroundnya beliau, di mana beliau nongkrong apa semuanya, kita sudah tahu rumahnya. Oke, yang pertama kali Bang Daus ketemu dia terus nagih itu gimana caranya? Akhirnya kita sampaikan sama keluarganya beliau, ada yang jaga rumahnya dia, ada keamanannya dia. Oh, ke rumah dia dulu. Dia di backup keamanan yang saya nggak bisa bicarakan lah. Keamanan itu siapa? Akhirnya keamanan itu mungkin karena kita berkali-kali ya kan, jadi mungkin beliau nemuin kita, nemuin saya. Terus apa yang Bang Daus sampaikan ke keamanan? Kami dapat kuasa tagih dari Bu A sebanyak segini. Beliau mencak-mencak, wah berapa sih harga si A ini? Gua mau beli, gua mau. Dia kata gitu. Keamanannya? Enggak, dia teriak bahwa dia itu benar, ibarat kata. Berarti Bang Daus sudah ketemu dia di rumahnya? Udah ketemu di rumahnya, diajak ketemu di luar juga sama beliau. Enggak, yang pertama kali dulu Bang Daus. Saya dibawa ke pesantrennya, diajak makan bareng. Sama Yusuf Mansur? Iya. Terus? Saya makan pesantren, saya juga akhirnya tadinya sempat kemakan dengan omongannya beliau. Emang apa omongnya? Ya beliau ini untuk agama lah. Bos beliau ini menceritakan bahwa dia ini banyak orang hafal Quran yang dibantu sama beliau, begini. Dia ini menceritakan kebaikan. Jadi termakan lah, hampir termakan. Tapi saya lihat backgroundnya ini karena kita lihat di lapangan, Bang. Iya. Kita nggak lihat di mulutnya dia. Kita melihat di lapangan. Emang di lapangan apa? Ya, contohnya dia
kita kan sebelum kita mau perang, Iya. kita ukur dulu Iya. kedalaman musuh, Bang. Pelajari dulu. Kita pelajari dulu. Emang background dia tuh membuat angin surga Oh gitu. kepada siapapun. Tapi Bang Daus nggak tergoda dengan omongan manis dia. Woi, beliau itu sudah ada janji dengan saya, katanya dia masih ngasih duit, ya kan? Sampai sekarang nggak ada. Bang Daus, saya mau nanya, Ya. bagaimana Bang Daus bisa sampai ke rumah dia dan menemui dia, ketemu dengan dia, padahal banyak orang sangat susah ketemu dia. Bang Daus itu mudah bisa ketemu dia, gimana ceritanya? Jadi begini, Ya, kita sudah tahu pengalaman yang ada Iya. waktu Pak A menagih. Iya. Nah, jadi kita telusuri kendaraan beliau yang biasa beliau pakai, kendaraan beliau yang biasa beliau pakai, dan dengan supirnya siapa beliau berjalan, Iya. di mana beliau ada, Iya. ya kan? Sudah tahu semuanya, kita tahu tempat itu dan kita berkoordinasi dengan RW atau RT setempat. Ya, karena kita kalau buat begini pasti akan ada timbul keramaian. iya. Ya, sudah kita semuanya kita datang dengan surat kuasa yang kami tunjuk semuanya. Baru kita datang ke rumah beliau, menggedor-gedor. Gedor-gedor. Iya, datangin ke rumahnya. Kalau gedor-gedor gitu kan tetangga dengar dong, Bang. Ya kita mau nggak mau, namanya itu tugas kita, kerjaan kita pasti ada begitunya. Iya. Akhirnya beliau nemui kami. Jam berapa tuh Bang Daus datang malam Itu malam. Hari itu malam jam berapa? Lebih kurang jam 8. Jam 8 malam. Jam Gedor-gedor terus keluar dia. Jadi yang keluar itu keamanannya beliau. Iya. Keamanannya beliau, akhirnya kita dijanjikan jumpa karena beliau kan orangnya sibuk, Iya. sangat sibuk. Dia ceramah di sini, ceramah di situ. Iya. Pas lagi itu dia mau kirim jemaah kemana waktu itu ya, kalau nggak salah mau umroh. Iya. Beliau juga mau umroh dan lain sebagainya. Ya kita mau nggak mau kita nggak bisa dijanjikan. Iya. Kita dalam suasana tagih ini, Iya. kita perlu paham bahwa di sini sudah tanggung jawab kita dalam menagih ini. Iya. Kalau kita sudah pegang itu orang yang kita tagih, mau nggak mau hari itu juga dia mesti bayar. Iya. Kalau ya mungkin dia alasan dia minta tolong di backup A, di backup B, ya kan, iya. minta tolong C, ya kan. Iya. Tapi tetap kita ini menagih. Kalau enggak jasa kita nggak dibayar. Bang Daus sampai diajak makan itu pertemuan yang keberapa itu Bang Daus? Kalau nggak salah waktu pertemuan yang kedua atau ketiga. Nah, pertama dia udah kasih uang belum? Beliau belum kasih duit. Apa yang dia janjikan pertama? Beliau ngasih, dibilang ini pernah mentransfer ke saya, tapi nggak seberapa lah. Untuk? Dia bilang untuk uang tunggu anak-anak. Oh. Nah, kan saya yang di lapangan, bukan saya yang di lapangan anak-anak. Iya. Karena saya ada tim dalam pekerjaan menagih ini. Bukan saya gampang aja ketemu Yusuf Mansur. Contohnya saya tidak terlindungi dengan Iya. Jadi saya ada teman-teman yang siap untuk kapanpun kalau semuanya ada rame ini akan timbul begini. Jadi Begitu. dia kasih uang sekedar uang tunggu anak-anak, belum bayar hutang yang Belum bayar hutangnya. Iya. Akhirnya kita datengin lagi ke rumahnya. Iya. Kita tetap usaha kita nagih. Iya. Dia ngoceh, dia marah kepada yang memberi surat kuasa kita. Harganya berapa sih? Saya mau beli, dia nanti sebentar lagi. Dia janjinya angin sorga. Dia kata dia mau dapat uang lah, miliaran lah, ratusan miliar lah, gini-gini. Iya. Sebentar lagi, pokoknya dia buat bagaimana orang tuh nggak bisa nagih sama dia. Gitu ya. Terobsesi dengan omongannya dia. Iya. Hati-hati. Jadi kita ini datang ke sana menagih. Iya. Jadi dia itu tidak ada rasa belas kasih. Bohong kalau dia ada rasa belas kasih. Gitu ya. Jadi itu orangnya itu yang penting dia menang. Iya. Dia penting dia rela begini, yang penting dia menang gitu. Sampai pertemuan keberapa baru dia bayar? Jadi begini Bang, Iya. pas kita rame begitu, dia akhirnya manggil saudara Jet yang memberi surat kuasa kepada kita. Dia yang manggil. Dia manggil Untuk ya, bertemu? untuk bertemu. Ibu A maksudnya. Iya Bu A. Iya. Semua A. Dia buat perjanjian apa dengan di situ? Tapi dia emang orangnya meremehkan. Dia Gitu menjanjikan angin surga itu tinggi kepada saya. Maka saya bilang bukan ustadz ya. Kayak. Kita lebih percaya sama binatang sama dia. Dia tahu saya di rumah tuh bunyi anjing juk dia dengar. Bang, abang piara anjing. Ya saya bilang, saya lebih percaya anjing. Kalau anjing disuruh langsung jalan Pak. Ya. Walaupun kita orang muslim, ya, kita suruh anjing nih jalan.
Kalau dia dengar tapi nggak hati nuraninya nggak ada. Dia panggil Ibu A untuk bertemu, Nah, terus dijanji lagi. dia mau selesaikan semuanya. Oh gitu. Dia mau selesaikan, mau dibayar apa semuanya. Ya. Begitu, Pak. Nah, terus benar diselesaikan diam-diam atau dia selesaikan secara damai atau Bang Daus masih nagih terus? Dia udah diselesaikan secara damai, udah saya nggak turun nagih lagi. Tapi benar akhirnya dibayar. Terbayarkan. Dia langsung bayar ke Bu A. Bu A. Iya. Dia transfer atau cash? Kayaknya dia transfer, Transfer ya. diselesaikan. Bang Daus, saya mau tegaskan, kira-kira berapa nilai yang ditagih waktu itu? 5 miliar? Kan belasan miliar. 9 miliar, 18 Lebih 8 kurang miliar, itu 2 miliar lebih. 2 miliar lebih. Jadi berapa lama Bang Daus proses nagihnya sampai dia mau bayar? Itu 1 bulanan lah. 1 bulanan ya. Dengan Bang Daus pressure di rumah dia kayak gitu ya. Iya. Di jalan nggak cegat dia di jalan atau di tempat ceramah. Kita tahu dia kooperatif. Iya. Kita nggak berani cegah dia. Oh, begitu. Dia nemui saya di rumah makan sampai ada orang datang, "Weh, ada Ustadz Yusuf Mansur," ya kan? Iya. Dalam hati saya ini atau Ustadz ini bukan Ustadz. Ada orang minta foto sama dia, ya kan? Iya. Waktu itu foto pakai handphone dulu kan? Iya. Wah, kayaknya senang, salaman sama dia, ada yang minta ini. Tapi pandangan saya dia bukan benar-benar Ustadz. Bang Daus, saya mau tanya ke belakang sedikit. Pak A, pengacara lawyer A itu, Pak pengacara itu, nagihnya gimana yang Bang Daus tahu? Apa suratin saja atau datang juga? Dia Pak A ini, Iya. dia sosok orang yang agamais. Oh, Dia paham bahwa mana yang benar, mana yang tidak. iya. Jadi dia menerangkan, mungkin dapat acuan yang Pak ini Iya. paham bahwa Pak H ini nggak main-main. Oh, gitu ya. Iya kan? Akhirnya dia bayarkan dengan cara bagaimanapun, akhirnya dibayar sama dia. Iya, dan Bang Karena iya. Pak A ini orangnya, saya tahu dia orangnya idealis. Iya. Nah, apa yang ditagih minus gitu, dia mau parno juga akhirnya Bang dibayar. Daus tahu nggak selama ini banyak orang yang nagih utang ke dia? Sekarang ini. Saya tahu, tapi salah nagihnya. Yang benar bagaimana? Saya yang benar, Iya. walaupun si itu berak, kita tungguin dia berak. Gitu. Iya. Walaupun dia maaf cakap ya bergaul dengan kita, tungguin dia bergaul. Harus tongkrong. Karena ini nyawanya keluarga kita. Uangnya anak-anak, bukan uangnya sendirian. Orang nggak tagih gitu, Masya Allah. Stroke enggak, lever iya. Tapi kan banyak yang ngawal dia, Bang. Walaupun ngawal bagaimana, Iya. dia salah. Iya, Inilah kita nih, orang hukum kadang-kala, para pakar hukum lebih baik orang menutup masalah debt collector. Ini yang sebenarnya. Itu ya. Mesti kerja dengan cara begini. Kalau hukum sudah dipermainkan begini, ya dengan cara begini mesti. Gitu ya. Bang Daus, kalau ada yang kasih kuasa Bang Daus untuk nagih ke dia, masih siap? Insya Allah siap. Apa yang Bang Daus pakai caranya untuk menagih dia? Wah, ini saya rahasiakan. Masih rahasia. Berbeda dengan yang pertama nagih. Wah, sekarang Bang koridornya hukum. Iya. Kita bicara kepada yang hukum saja. Iya. Nah, jadi bicaranya bagaimana supaya uang itu keluar, Bang. Iya. Saya nagih abang semuanya. Nah, Kalau dalam segi wajah saya, abang nggak punya duit. iya. Tapi saya nggak tahu rekening abang. Betul. Saya nggak tahu asetnya abang. Iya. Orang kalau teriak, saya nggak punya uang, saya nggak punya. Udah banyak bang orang begitu bang. Gitu ya. Kecuali ya kita pencet bang. Iya. Contoh tembok ini bang, kalau diketok ya dia nggak mau dilukain. Iya. Kecuali kita sudah ketok baru bang bisa untuk menggantung. Berarti Bang Daus punya cara untuk menagih di Iya. era sekarang ini ya. Kalau Yusuf Mansur lihat muka abang nih masih kenal nggak kira-kira? Bagaimana nggak kenal muka saya? Iya. Saya yang ngatain bukan Ustadz. Gitu. Ya mungkin waktu itu ya, Iya. nggak tahu sekarang ya, mungkin waktu itu. Cuman saya yang mengatakan bahwa lu bukan Ustadz, lu. Karena apa? Dia janji angin sorga tuh tinggi. Iya. Bang Daus, kita udah cukup lama, nanti kita boleh sambung lagi di waktu yang datang. Kira-kira kalau di depan Bang Daus ini Yusuf Mansur, apa yang Bang Daus mau katakan pada dia? Ya, jalan satu-satunya Iya. dia mesti bayar itu hutang. Kepada Hati-hati. orang. Iya. Pengadilan Allah lebih keras Iya. daripada pengadilan manusia. Iya. Tobatnya orang hutang bayar. Bukan walaupun dia sujud aja baca Quran, jadi hafal Quran. Iya. Ya kan? Ya separuh malaikat lah. Gitu, iya, Tapi kalau nggak bayar hutang, belum dia tobat.
Benar. Tobatnya orang utang bayar. Iya, Itu aja. Oke. Bang Daus, oke, terima kasih banyak. Minta maaf lahir batin, sebentar lagi puasa ya Bang Daus ya. Ya, siap. Kita mudah-mudahan masuk puasa dengan hati yang bersih, hati yang tenang. Satu lagi Bang Daus, saya mau tanya ke Bang Daus. Apa kira-kira pesan Bang Daus kepada orang-orang yang punya tagihan kepada Yusuf Mansur? Saya mau mengatakan, Iya. tapi ini judulnya saya yang mau saya kerjain kalau ada orang berkali surat puasa. Gitu ya. Tapi kalau semuanya perlu dipahami. Iya. Kalau ini sudah rezeki kita, Iya. ya kan? Kita mau ambil apapun yang terjadi. Iya. Karena melindungi harta sebagian daripada iman. Gitu ya. Menurut saya begitu, Pak. Oke, Bang Daus, terima kasih banyak ya. Ah. Waktunya Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah wawancara Pak Darso Arif. Silakan kunjungi channel beliau Thoibah TV. Di situ ada wawancara Pak Darso dengan Daus ini, Firdaus ini. Mudah-mudahan ada kelanjutan dari wawancara ini ya, karena ini terus terang belum terlalu detail. Walaupun ada beberapa hal yang saya catat gitu, bahwa kepada kalian yang mau menagih Yusuf Mansur, apalagi dengan nominal yang besar ya, ada 200 juta, 250 juta, silahkan simak wawancara Pak Darso Arif dengan Bang Daus ini. Dan menurut saya ini ada betulnya juga ya, kalau memang kita harus ngotot dalam hal ini, kita harus ngotot, tungguin. Kalau cara-cara halus sudah tidak bisa digunakan lagi ya, seperti apa yang dikatakan oleh Bang Daus ini. Bahkan dalam video ini Bang Daus menggunakan kata-kata yang luar biasa, saking jengkelnya beliau palingnya, karena beliau sudah tahu ini beliau nagihnya 2010-2011, dalam hal ini dia sekitar 2 miliar. Karena sebelumnya sudah ada yang urus kasus ini. Dari cerita beliau ini, Pak A, namanya Pak A, di sini disebut inisialnya, itu belasan miliar. Di total kurang lebih 20 miliar lah Yusuf Mansur itu mengembalikan duit dari korban investor batubara ini yang menggunakan pihak ketiga untuk menagih uangnya kepada Yusuf Mansur. Dan alhamdulillah mereka berhasil gitu mengembalikan atau mengambil atau membuat Yusuf Mansur mengembalikan uang dari korban investasi ini gitu teman-teman. Karena pada kenyataannya dari wawancara Pak Daus dengan Pak Darso ini, beliau mengatakan bahwa Yusuf Mansur itu tidak mempunyai rasa belas kasihan gitu, dan memang tega gitu. Hingga akhirnya mereka harus menggunakan cara-cara seperti itu untuk menagih uangnya gitu. Dan di sini juga Bang Daus ini mengatakan bahwa Yusuf Mansur terlalu banyak menjanjikan angin surga gitu, dan hati-hati gitu. Jangan sampai kemudian kita terkecoh gitu. Ini pesan dari Bang Daus ya. Dan semoga saja kemudian jasa dari Bang Daus ini digunakan oleh korban-korban investor lainnya. Ini utamanya yang nominal gede ya. Kita tidak mengesampingkan yang nominal kecil yang 10 juta, itu juga besar teman-teman. Tapi untuk yang besar-besar, yang ratusan juta bahkan sampai miliaran, kalau bisa memang harus ngotot seperti apa yang dikatakan oleh Bang Daus ini. Dan silakan ya berkomunikasilah dengan Bang Daus, karena di sini ditanya, Pak Darso menanyakan apakah Bang Daus siap menagihkan uang dari para korban. Beliau bersedia gitu. Tinggal nanti bagaimana mekanismenya untuk kemudian bisa bekerja sama dengan Bang Daus ini teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.